warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatannya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Dr. Hapni Laila Siregar, SAGMA, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Pada kesempatan ini, saya Kintan Anisyah dengan NIM 4201151006 dari kelas Pendidikan IPA 20A akan membawakan ceramah singkat dengan tema orang-orang miskin yang sukses. Sukses adalah impian setiap orang. Setiap diri kita pribadi tentu menginginkan sebuah kesuksesan. Dan sukses bukanlah hanya hak milik orang kaya, tetapi orang-orang yang memiliki kekurangan dalam finansial seperti kita tentu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesuksesan. Sukses itu menjanjikan kesenangan, kebahagiaan, kejayaan, bahkan uang. Dan setiap orang tentu memiliki jalan suksesnya masing-masing. Teman-teman yang dirahmati Allah, di luar sana banyak sekali orang-orang miskin yang berusaha meraih kesuksesannya. Siapa-siapa saja orang miskin yang berusaha meraih kesuksesannya dan berhasil meraih kesuksesannya? Yang pertama ada Najamuddin. Najamuddin adalah seorang anak petani. Dari kecil ia harus membantu ayahnya, harus membantu ibunya untuk mencari pekerjaan. Dan pekerjaan yang ia lakukan juga pekerjaan yang berat, seperti menjadi kuli angkut bahkan kuli bangunan. Tetapi dengan begitu, dengan keadaan yang seperti ini, terbentuklah karakter beliau menjadi karakter yang gigih, kerja keras, memiliki semangat tinggi. Hingga sampai ia berhasil mendirikan perusahaan jasa pengamanan. Yang kedua, ada Dahlan Iskan. Kisah sukses Dahlan Iskan dimulai sejak ia kecil. Ia hanya memiliki satu style pakaian, ada kaos, celana, dan satu style sarung. Ayahnya hanya bekerja menjadi serabutan dan ibunya menjadi pengrajin batik. Dari kecil ia harus membantu kedua orang tuanya dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja dan mencari keuangan untuk hidupnya sehari-hari. Hingga sampai saat ini ia berhasil menjadi pebisnis ternama di Indonesia dengan bisnis media, real estate, hotel, bahkan perusahaan yang berkaitan dengan listrik. Bahkan ia juga pernah memimpin perusahaan PLN dan juga menjadi Menteri BUMN. Yang ketiga ada Hairil Tanjung. Siapa yang tidak kenal dengan Hairil Tanjung? Saat remaja, Hairil Tanjung mengalami kesulitan dalam perekonomiannya sebab usaha ayahnya ditutup, yang dimana mengharuskan keluarganya untuk menjual rumahnya, untuk menjual tempat tinggalnya, dan ia dan beserta keluarganya tinggal di tempat yang kumuh, tempat yang sempit di daerah Jakarta. Hairil Tanjung adalah sosok yang bekerja keras, gigih, dan juga pintar. Karena kepintarannya, ia berhasil masuk ke dalam Fakultas Kedokteran UI. Untuk membiayai perkuliahannya, ia harus memiliki pekerjaan. Ia harus berusaha mencari pekerjaan dan membuka sebuah usaha, seperti usaha fotokopi. Dengan begini, sampai saat ini ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan City Corporation. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari kisah-kisah tersebut dapat kita ketahui bahwasanya hal pertama dan yang terbaik yang dapat kita lakukan apabila kita bersungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan adalah mengetahui arti penting sukses bagi diri kita pribadi. Orang-orang yang sukses sudah bisa mendefinisikan hal-hal ataupun langkah-langkah apa saja yang akan ia ambil untuk masa depan. Mereka memiliki visi, mereka memiliki tujuan yang jelas untuk masa depan. Dan kemiskinan bukanlah halangan untuk memperoleh kesuksesan. Yang intinya mereka memiliki seperangkat kepercayaan dengan penuh kekuatan yang dimana untuk mendorong mereka melaksanakan hidup yang mereka pimpin.
Lalu, bagaimana cara kita melangkah untuk meraih kesuksesan? Charles Handy, seorang filsuf, pernah berkata, untuk memperoleh sesuatu hal selain dari apa yang Anda dapatkan dari buku, Anda bisa melakukan bereksperimen, mencoba kesalahan, menerima umpan baik, dan mengulang kembali, mencoba kembali. Paham probabilitas mengatakan semakin banyak yang kita coba, semakin banyak yang kita lakukan, maka kemungkinan sukses itu juga semakin besar. Teman-teman yang dirahmati Allah, sukses itu ada pada diri kita pribadi. Kesuksesan itu ditentukan dari diri kita pribadi. Untuk dapat berubah masa depan menjadi masa depan yang cerah, menjadi masa depan yang lebih sukses, kita dapat memiliki sikap pantang menyerah, gigih, semangat tinggi, memiliki nilai juang, dan juga berani keluar dari zona nyaman. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Dengan ini bahwa dinyatakan sesungguhnya apa yang saat ini kita lakukan, pantang menyerah, jatuh bangun, memiliki semangat tinggi, memiliki nilai juang, dan juga tak kenallah. Untuk apa semua itu? Nyatanya untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang, untuk meraih kemudahan di masa yang akan datang. Lantas tak perlu kalian tanyakan apakah usaha yang saat ini saya lakukan adalah bisa memperoleh kesuksesan ataupun kemudahan di masa yang akan datang nantinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya untuk mencapai kesuksesan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan untuk memperoleh hal tersebut. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meraih kesuksesan tersebut, yang pertama, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkandung dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar, dan Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Serta barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Yang kedua, patuh kepada orang tua. Dan sesungguhnya ridho Allah adalah ridho orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah sebuah perintah dari Allah yang tidak bisa kita tinggalkan. Dengan begitu, dengan sholat 5 waktu, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada sholat duha. Dan sesungguhnya sholat duha itu mendekatkan kepada rezeki dan menjauhkan dari kemiskinan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima bersedekah, dan yang keenam adalah tidak mudah menyerah atau pantang menyerah, dan sabar. Dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu umatnya jika mereka tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga kesan pesan dapat bermanfaat dan dapat sampai ke hati para pendengar. Apabila ada kekurangan kata, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.